Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sandra Manafi Muklisa dengan NIM C1CN024090, program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh suatu badan usaha dalam 1 tahun pajak. Dasar hukum PPh Badan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan revisi terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lalu, apa saja subjek dan objek PPh Badan? Untuk subjeknya itu ada perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, firma, koperasi, yayasan, BUMN dan BUMD, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Untuk objeknya itu ada penjualan barang dan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa, laba penjualan aset, selisih kurs, komisi atau fee, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan dari luar negeri. Lalu untuk jenis PPh Badan, PPh Badan mencakup berbagai jenis pajak penghasilan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, baik yang dipotong oleh pihak lain, dipotong oleh perusahaan sebagai pemotong pajak, maupun yang dibayar sendiri oleh perusahaan. Setiap jenis PPh memiliki karakteristik, objek pungutan, dan cara pelaporan yang berbeda sesuai ketentuan dalam Undang-Undang PPh. Jenis-jenisnya yaitu ada PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 atau final. Lalu ada mekanisme perhitungan PPh Badan. Yang pertama itu menentukan penghasilan bruto atau omset. Yang kedua, mengurangi dengan biaya yang diperbolehkan. Lalu yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak atau PTKP dengan rumus laba komersial ditambah atau dikurang dengan koreksi fiskal. Yang keempat itu menerapkan tarif PPh Badan. PPh terutang itu PKP dikali dengan tarif. Lalu yang kelima, pengurangan kredit pajak. PPh kurang atau lebih bayar sama dengan PPh terutang dikurang kredit pajak. Lalu yang keenam, menentukan status akhir di SPT tahunan. Lalu tarif PPh Badan, tarif umumnya itu sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 sampai dengan seterusnya. Untuk wajib pajak badan publik atau go publik yang memenuhi syarat minimal 40% saham diperdagangkan, tarifnya 19%, yang dimana itu diskon 3%. Lalu ada tarif khusus pasal 31E, jika peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, maka tarif efektifnya sama dengan 11% dikali 50% dikali 22%. Lalu jika peredaran bruto antara 4,8 miliar sampai 50 miliar, bagian PKP dari omset sampai 4,8 miliar mendapat tarif 50% dari 22%. Lalu untuk tarif final 0,5% dari peredaran usaha tiap bulan untuk badan tertentu sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2002. Untuk kesimpulannya, PPh Badan merupakan pajak atas penghasilan perusahaan yang dihitung melalui tahapan mulai dari menentukan penghasilan bruto, biaya fiskal, hingga memperoleh penghasilan kena pajak. Sistem PPh Badan diatur melalui berbagai ketentuan seperti UU PPh, UU HPP, serta aturan teknis DJP dengan tarif umum 22% dan beberapa tarif khusus. Pemahaman yang tepat mengenai mekanisme, jenis, tarif PPh Badan sangat penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.